Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yus'aiduni an uqaddima hadzal kitab alladzi yu'tabaru amalan fi taqwiyati huquqil mar'ah. Wa huwa yatadammanu bi syaklin amin anna salahal ummah yubda'u bi salahil usrah. Kitab ini membuat saya bahagia, membahagiakan saya karena menjelaskan tentang amalan fi taqwiyati huquqil mar'ah. Tentang hadis-hadis ya, kalau yang Sitin Al-Adaliyah itu hadis-hadis tentang hadis sahih, itu 60 hadis sahih tentang penguatan hak perempuan. Wa ya yatadammanu bi syaklin amin. Kitab ini mengandung hal-hal yang terkait dengan salahal ummah, anna salahal ummah yubda'u bi salahil usrah. Kebahagiaan umat dimulai dari kebaikan. Salah itu kebaikan ya. Kebaikan umat itu dimulai dari baiknya sebuah keluarga. Di negara itu baik kalau negara itu baik kalau keluarganya, keluarga yang ada, keluarga yang ada di dalam negara itu baik. Jadi semua dimulai dari keluarga. Wa anna salahal usrah yubda'u asasan ala sihhatiha at-tibiyah wan nafsiyah. Dan baiknya keluarga yubda'u asasan ala sihhatiha at-tibbiyah, juga dimulai dari wan nafsiyah. Jadi baiknya tiap individu di dalam rumah tangga itu. Di unsur keluarga itu ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada suami, ada istri, ada anak. Intinya kan itu, suami istri anak, kakek nenek itu ya suami istri juga. Cucu yang sudah punya atau anak yang sudah punya suami ya suami istri juga namanya. Intinya kan itu, anak, suami, istri dan nah baiknya sebuah keluarga itu di pondasinya atau diawali dari baiknya masing-masing individunya. Wa ala salahil alaqah az-zaujiyah fiha, dan baiknya hubungan di antara suami istri itu. Jadi kalau dirunut sumbernya ya individu yang baik, kemudian pasangan suami istri yang baik ya, akhirnya keluarganya menjadi baik, akhirnya negara juga menjadi baik. Jadi maka memperhatikan tiap individu di dalam keluarga itu dan memperhatikan
setiap pasangan di dalam keluarga itu tentu menjadi hal yang sangat penting, karena nanti juga runutannya nanti menjadi baik tidaknya sebuah negara. Wal mawadi' allati yahtawiha al-kitab ya allati ihtammat biha al-munazzamah al-muslimah wal fatayat Nahdlatul Ulama wa bil akhas ya min a'malil lajnah fi maslahah usrah Nahdlatul Ulama. Ya. Kitab ini intinya kan tentang penguatan perempuan itu, dan itu juga menjadi perhatian muslimat, perhatian fatayat, isu-isu tentang perempuan dan penguatan perempuan, kesehatan perempuan, kebahagiaan perempuan. Itu isu-isu khusus yang memang dikawal secara langsung oleh Banom Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Muslimat, Fatayat, dan IPPNU. Dan itu semua atas tujuan yang sama, yaitu tercapainya kebahagiaan individu, kebahagiaan sebuah keluarga, kebaikan individu, kebaikan sebuah keluarga, lalu arahnya ke kebaikan sebuah bangsa dan negara. Wa hadza ma amarana Allah Ta'ala fil Qur'an. Hadzal kitab yad'u ila ahammiyah qaidah as-sihah at-tibiyah wan nafsiyah fi bina'il usra al-muslimah al-qawiyah wa ahammiyati asasil mu'asyarah bil ma'ruf fi bina'il alaqah az-zawjiyah as-salihah as-salimah. Kitab ini memaparkan tentang ahammiyah qaidah as-sihah at-tibiyah, pentingnya pedoman sehat dohir batin. Tibiyah itu sehat medis secara dohir, wan nafsiyah itu sehat batin. Di seseorang itu didorong untuk sehat dohir batinnya, keluarga itu didorong untuk sehat dohir batinnya, sehingga nanti akan membentuk sebuah bangsa yang kuat karena bangsanya atau masyarakatnya itu sehat dohir dan batinnya. Untuk apa? Fi bina'il usrah al-muslimah al-qawiyah, untuk membangun keluarga muslim yang kuat. Wa ahammiyati asasil mu'asyarah, dan pentingnya pondasi atau dasar bergaul bil ma'ruf, dengan pergaulan yang baik, fi bina'il alaqah az-zawjiyah as-salihah wal salimah, dalam membangun hubungan rumah tangga yang selamat dan baik, salihah. Hadza ma amarana Allah Ta'ala fil Qur'an, ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian sampai meninggalkan anak turun yang lemah. Takutlah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang baik. Allah juga dawuh dalam surat An-Nisa yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah perempuanmu dengan pergaulan yang baik. Gaulilah dengan pergaulan yang baik. Kalau ada yang tidak kamu sukai dari perempuanmu, dari istrimu, mungkin saja dari hal yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan atau memberikan sesuatu yang baik yang lebih banyak lagi.
kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, atau semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak atas kesabaran kita terhadap mungkin ada yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Wa qala fi Ar-Rum, dalam surat Ar-Rum, wa min ayati a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Iki sing biasa dipakai ngaji kalau manten-manten. Jadi salah satu tanda kebesarannya Allah adalah menjadikan di antara kalian atau dari diri kalian itu pasangan. Jadi suami ya pasangannya istri, istri pasangannya suami, laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki, bukan sesama jenis. Naudzubillah, sekarang lagi digaung-gaungkan oleh beberapa negara sekuler itu, malah aneh, itu menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Pasangan itu litaskunu ilaiha, agar kalian hidup dengan tenang, mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada tanda-tanda itu akan sungguhnya itu adalah tanda-tanda yang bisa dibaca oleh orang-orang yang mau berfikir. Wa qala fit taubah wal mu'minuna wal mu'minat, bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini ayat-ayat yang memperkuat atau kita harus tahu ya. Jadi kedudukan mukmin dan mukminat itu sama di hadapan Allah. Ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf, mereka sama-sama diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Yanhauna 'anil munkar, mereka juga dilarang berbuat kemungkaran. Mukmin, mukminat, laki perempuan juga diperintahkan untuk yuqimunas shalah, yu'tunaz zakah, yuti'unallaha wa rasulah. Harus taat pada Allah, sama laki perempuan. Taat pada Allah dan Rasulnya. Jika mereka melakukan itu, maka Allah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Maka Allah akan merahmati mereka semua. Wa'adallahu al-mu'mina wal mu'minat jannatin tajri. Nanti ayat mukminin mukminat, muslimin muslimat itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Itu kan menunjukkan bahwa perintah-perintah agama itu wajib dilakukan oleh ya laki ya perempuan gitu. Termasuk berbuat baik itu ya laki ya perempuan. Suami kepada istrinya ya wajib berbuat baik, suami pada istrinya, istri pada suami juga ada kewajiban untuk berbuat baik. Dalam hal kebaikan semuanya diperintah sama oleh Allah, dan Allah juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang bisa menciptakan kebaikan itu dan berbuat atau melakukan perintah-perintahnya Allah. Jakarta, Dzulhijjah atau November 2011. Jadi intinya dari dawuh beliau ya sudah tidak usah saya simpulkan ya, kita sudah baca bersama-sama tadi bahwa ya kita patut bersyukur bahwa ulama-ulama Islam Indonesia itu
kalau kita kenal sekarang dengan ulama Nusantara ya, itu mewarisi ya. Memang al-ulama warasatul anbiya, jadi mewarisi teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperlakukan perempuan dengan baik, memberikan perempuan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk belajar, untuk menempati profesi yang baik, di ruang apapun, di ruang manapun. Karena itu adalah hal yang juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Kita lanjutkan pada muqaddimah yang kedua nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul kitab li fadilati asy-Syaikh Al-Hajj Husain Muhammad Asyrafuddin, ahadu syuyukhi Ma'had Dar Tauhid Cirebon. Muqaddimah oleh atau pengantar juga oleh Yai Kiai Haji Husain Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa manba'a karamatil insan wa sawwa bihi bainahum tuna tafriqin ala asasil irqi walal jinsi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi wassa atba'ahu bi husnil muamalah wal adl bainahum la ala asasil bughdi wal bakhs walal bakhs wa ala alihi wa sahbihi wa sairi atba'il mu'minin wal muslimat min dunil ba's. Puji syukur pada Allah yang telah menjadikan takwa adalah sumber kemuliaan manusia. Takwa adalah sumber kemuliaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini penting ini. Nanti sungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapapun itu, laki-laki perempuan, siapapun makhluk Allah yang paling bertakwa. Wa ba'du yasurruni dhuhura hadzal kitab al-qayyim fi maddati, fakrah kedua, alinea kedua. Wal farid fi manhajihi baina adhari talabatil ma'ahid al-islamiyah al-Indonesia. Wa qad kuntu ashtaghilu wa ma ziltu mundu hawali 20 sanah fi da'wa ila taqwiyati huquqil mar'ah wa tahsini awda'iha ats-tsaqafiyah wal iqtisadiyah wa siyasiyah minal mandur al-islami. Kitab ini memudahkan saya membuat yasurruni itu membuat saya bahagia ya. Saya bahagia atas hadirnya kitab ini. Jadi beliau juga menyampaikan qad kuntu ashtaghilu wa ma ziltu mundu hawali. Beliau itu memang pegiat. Saya sejak masih belum menikah itu ya, sudah mengikuti halakoh-halakoh beliau, Mbak Yai Husain Muhammad tuh, mengikuti halakoh-halakoh beliau. Jadi memang beliau pegiat perempuan. Jadi salah satu ulama yang dimiliki Indonesia dan dimiliki dunia internasional. Jadi ulama kita dari pesantren yang terus menerus menyuarakan penguatan hak-hak perempuan. Itu sudah hawalai 20 sanah, sudah sejak 20 tahun yang lalu. Nah, kalau ini ditulis 2012 berarti kan sudah 30 tahunan beliau bergelut, dan beliau sudah banyak mendapatkan penghargaan di dunia internasional tentang pembelaan beliau terhadap perempuan, khususnya perempuan muslimah. Wa khilal hadan nasyat iltaqaitu katsiran minal asatid wal ustadzah fi hadhil ma'ahid yufsihuna amalahum wa yu'abbiruna talabahum dhuhura mithli hadzal kitab alladzi yarji'una ilaihi fi anshatihim at-ta'limiyah. Jadi sekarang sudah mulai banyak di pondok-pondok pesantren ya, komunitas yang bergeliat
atau forum-forum yang membangkitkan semangat untuk menguatkan hak-hak perempuan itu. Walidha yus'iduni an uqaddima hadzal kitab li talabatil ma'ahid wa asatidhihim khassah wa lil qur'amah fa huwa mukhtassun bi tarkhin nadrah al-mu'rafiyah al-islamiyah al-muhimmah bi anna ar-rajul al-mar'a min haitsul insaniyah ala haddit tasawi wa anal mu'amalah fima bainahum yakumu ala asasil musyarakah wa ta'anud wa ta'awun wa hadhihi nadrah tadam manatha ayatun qur'aniyah nazilat ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu akthar min 1400 sanatan minha. Di kitab ini membuat saya bahagia karena dihadirkan atau disampaikan kepada para santri, pelajar maupun mahasiswa maupun guru-guru pesantren. Karena kitab ini memberikan pandangan Islam, jadi memberikan pandangan penting Islam tentang hubungan antara laki-laki dan makhluk laki-laki dan perempuan, dan juga keberadaan mereka sebagai manusia ala hadit tasawi, itu memiliki kesetaraan. Jadi dalam posisi yang sama mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Wa annal mu'amalah fima bainahum yakumu ala asasil musyarakah wa ta'anud wa ta'awun. Jadi bergaul itu, pergaulan di antara mereka baik laki-laki maupun perempuan itu harus didasarkan pada saling menolong, hubungan timbal balik, kerjasama. Jadi pasangan suami istri itu saling menolong, hubungan timbal balik dan juga kerjasama. Ini pandangan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Al-Quran, ada di banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga diteladankan oleh beliau sejak ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Kita bisa melihat dari Al-Quran surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Tadi sudah kita baca juga di muqaddimah yang sebelumnya ayat ini. Ini sama-sama akan mendapatkan surga di sisi Allah dan kehidupan tempat tinggal yang baik, yang tinggi di surga kelak. Ini bagi mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang melakukan atau menjalankan perintahnya Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan, mencegah dalam keburukan, melakukan perintah-perintah Allah, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Ini sama-sama akan mendapatkan janji yang sama dari Allah, podo-podo oleh surga nih. Jadi ayat 71 dan 72, dan juga ada di dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi siapa saja orang yang berbuat baik min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin, maka akan diberi oleh Allah pahala yang sama
Wa najziyannahum ajrohum, akan ditunaikan oleh Allah pahala mereka bi hasani ma kanu ya'malun, atas apa-apa yang hal-hal baik yang mereka lakukan. Jadi ayat-ayat ini semua itu memberikan gambaran kepada kita. Jadi Allah pun memperlakukan manusia yang bernama perempuan itu sama dengan manusia yang bernama laki-laki, diberi pahala yang sama, diberi kedudukan yang sama, nah, jika mereka melakukan hal-hal baik. Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Wa qauluhu ta'ala fi suratil hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Tetap yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa atau siapa, bukan yang berjenis kelamin apa, tetapi yang paling bertakwa di sisi Allah. Wa qauluhu ta'ala fi surati Ar-Rum fi ma yakhtassu bil alaqa azwajiyah. Allah juga menyampaikan dalam surat Ar-Rum yang khusus terkait dengan hubungan suami istri. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Warawa al-Imam Muslim fi sahihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Muslim yang satu, seorang muslim, al-muslimu muslim, orang muslim, akhul muslim adalah saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendolimi. Wala yakhduluhu, tidak boleh menelantarkan. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkan. At-taqwa hahuna wa yusyuri ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu tempatnya di sini. Wa yusyuri ila sadrihi, beliau menunjuk pada dadanya 3 kali. Artinya berarti tanyalah pada hatimu. Kalau kamu tidak mau didolimi, ya jangan mendolimi. Karena saudaramu muslim itu sama dengan seperti saudaramu, bahkan seperti dirimu sendiri. Jangan menelantarkan, jangan pula merendahkan. Kalau kita tidak ingin direndahkan, ya jangan merendahkan. Kalau kita sakit hati, ya mereka juga bisa sakit hati. Takwa itu di sini. Jadi mau apa-apa itu tanyalah pada hatimu, rasakan. Kalau kamu sakit, ya sakit. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkiru akhahul muslim kulul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Mesti jangan di harga dirinya jangan dijatuhkan. Terus hartanya jangan didolimi, jangan diambil tanpa hak. Darahnya juga jangan dikucurkan tanpa hak. Jadi tidak boleh saling membunuh, harus saling menjaga harta dan kehormatan. Warwa al-Imam al-Ahmad fi musnadihi an Abi Nadrah haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyri' faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin
wala li ahmaru ala aswada wala aswada ala ahmaru illa bittaqwa. Aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ayu yaumin hadza qalu yaumun haram. Tsumma qala ayu syahrin hadza qalu syahrun haram. Qala tsumma qala ayu baladin hadza qalu baladun haram. Qala fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Qala wala adri qala au a'radukum amla ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala liyuballigh asy-syahidu al-ghaib. Jadi dalam kesempatan ya di bulan haram, di tanah haram, di bulan yang mulia, itu Rasulullah menyampaikan kesamaan derajat antara manusia itu. Tidak ada yang satu lebih dari yang lain. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Jadi yang selain Arab bukan berarti lebih rendah dari orang Arab. Yang Arab lebih tinggi dari yang selain Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmaru ala aswada. Yang merah lebih baik daripada yang kulitnya hitam. Merah kok anak kulit merah. Sekarang kan banyak orang putih kemerah-merahan. Sampai kita, sampai anak-anak muda sekarang itu kena propaganda kosmetik. Kepingin putih kemerah-merahan, ben diceluk Humaira. Dia dipanggil Humaira kayak istrinya Nabi, asli putih kemerah-merahan. Lah yang sudah sawo mateng kayak kita ya sudahlah, yang penting dijaga bersih, kulitnya sehat gitu aja. Orang tuanya kulitnya sawo matang kok mau putih kayak apa? Mau kayak tembok, merusak semua nanti. Itu namanya malah nggak menghargai keindahan estetika warna kulit sawo matang. Kulit sawo matang itu estetik, jadi indah, apa eksotik ya, ini menarik gitu. Apa-apa, justru lebih kuat terhadap apa namanya paparan sinar matahari, itu lebih kuat. Ya syukuri saja setiap apa yang dijadikan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap Allah menciptakan sesuatu gak mungkin sia-sia, gak mungkin elek gitu. Ya terima saja, tapi yang penting dirawat dengan baik. Semuanya kan perlu dirawat gitu saja. Ciptaan Allah perlu dirawat. Jadi Allah mengatakan nggak ada yang merah lebih baik daripada yang hitam. Buktinya sahabat Bilal itu juga, tapi menjadi sahabat Nabi, yang salah satu sahabat yang dicintai, paling dicintai oleh Rasulullah, dan pasti kelak masuk surga. Itu ireng bles, hitam bles. Ya gak usah pakai pemutih-pemutih barang. Illa bittaqwa, kecuali yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Itu Rasul yang dawuh. Saya bukankah pernah menyampaikan hal ini? Jadi tidak ada perbedaan di antara kalian. Perbedaannya adalah takwanya. Bukan yang Arab lebih mulia dari yang tidak Arab, atau yang tidak Arab lebih mulia dari orang Arab, yang putih lebih mulia dari yang hitam, atau sebaliknya, bukan. Tapi adalah yang meningkatkan derajat mereka adalah ketakwaannya. Fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Di antara kalian tuh haram saling membunuh, harus saling menjaga darahnya, kehormatannya, dan harganya, wa amwalakum, dan hartanya. Saya kira itu saja yang bisa kita baca sampai hari ini. As'alullah ta'ala ayyan tafi'a bihi al-muslimun wa khassah
li thalabatil ma'ahid al-Indonesia wa ayyuslihana wa yahdiyana ila khairi subulin wa yahmiyana min su'i dhulmin wa yu'inuna 'anit taqwa 'alat taqwa wassalah wal khair wan naf' lil muslimin wan nas ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon kepada Allah agar bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada kita, memberikan hidayahnya pada kita, memberikan jalan yang terbaik bagi kita untuk menjadi manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, manusia yang menebar kebaikan, as-shalah wal khair wan naf' lil muslimin wan nas ajmain. Semoga Allah